Berjumpa lagi di video ini, yaitu membahas tentang sejarah kebudayaan Indonesia masa Hindu Buddha, yang dimana pada bab pertama atau bab 1 ini membahas tentang pengertian dan hakikat kebudayaan Indonesia. Manusia memiliki kedudukan yang istimewa atau khusus di alam sekitar. Manusia memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lain di dunia ini, yaitu bahwa manusia dikaruniai sebuah kecerdasan otak atau akal, yang dimana akal tersebut bisa digunakan dengan baik dan memecahkan sebuah permasalahan dan juga persoalan yang ada. Dalam mempertahankan hidupnya, manusia dengan akalnya dapat menciptakan sebagai alat untuk mempermudah hidupnya. Segala ciptaan manusia merupakan usahanya untuk mengubah dan memberi bentuk susunan baru dari segala yang telah ada sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Pada hakikatnya, kebudayaan mempunyai dua segi, yaitu segi kebendaan yang meliputi segala benda buatan manusia sebagai perwujudan dari akalnya. Hasil-hasil ini dapat diraba. Dan yang kedua, segi kerohanian terdiri atas alam pikiran dan kumpulan perasaan yang tersusun teratur. Kebudayaan itu sendiri dari bahasa Sanskerta budaya sebagai bentuk jamak dari kata budi dan daya. Kata mengandung arti segala sesuatu yang bertautan dengan akal atau pikiran, budi, dan kemampuan mengatakan atau mencipta, daya. Budaya adalah daya dan budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa itu. Pengertian kebudayaan secara luas terkait dengan pemikiran, benda hasil pemikiran, dan aktivitas dalam hidup bermasyarakat. Artinya, antara masyarakat dan kebudayaan saling mempengaruhi. Menurut kesepakatan para ahli, kebudayaan akan mewujud pada tiga hal, yaitu sistem budaya, sosial, dan materi. Ketiga wujud budayanya akan terlihat pada 7 unsur budaya yang bersifat universal. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait sejarah kebudayaan. Kebudayaan memiliki sifat dinamis atau selalu berubah-ubah. Tidak ada kebudayaan yang tidak mengalami perubahan secara mutlak. Artinya, keadaan kebudayaan selalu mengalami perubahan. Tentang perubahan kebudayaan telah banyak dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, sejarah, arkeologi, dan psikologi. Fakta yang mengatakan kebudayaan itu bersifat dinamis memberi pengertian bahwa perubahan kebudayaan berjalan secara terus-menerus, dan kebudayaan pada masa itu memiliki perbedaan dan kebudayaan dari masanya. Kronologi perubahan kebudayaan ini dikaji oleh bidang ilmu sejarah. Dalam sejarah, kebudayaan ini didefinisikan sebagai kajian yang mempelajari kebudayaan di masa yang lampau dalam pertumbuhan dan perkembangan di masa-masa. Pada peninggalan masa lampau dapat memberikan informasi mengenai kebudayaan yang berkembang saat itu, namun demikian tidak semua kebudayaan masa lampau menyisakan peninggalannya. Setiap masyarakat di dunia ini sudah atau masih akan menyelesaikan proses evolusi kebudayaan. Selanjutnya, pada secara umum, sejarah kebudayaan dibagi dalam zaman liar, zaman barbar, zaman peradaban. Semua suku bangsa yang belum mengerti teknik pembuatan atau periuk tampilan liar. Baik, yang pertama, zaman liar. Zaman liar ini diartikan sebagai sejak adanya manusia hingga ditemukannya api. Pada masa ini, sistem mata pencarian mereka meramu, mencari akar-akaran dan tumbuhan liar. Masa liar madya, sejak manusia menemukan serta mengetahui penggunaan api, hingga ditemukannya alat-alat perburuan seperti anak panah dan busurnya, serta mata tombak. Masa liar muda ini sejak ditemukannya anak panah dan busurnya hingga ditemukannya teknik pembuatan tembikar atau periuk. Terus yang zaman barbar. Zaman barbar tua ini sejak ditemukannya teknik pembuatan hingga bercocok tanam dan memelihara ternak.
masa barbar madya, yaitu masa persyaratan teknik, irigasi, dan peternak. Masa barbar muda, yaitu mencapai kemahiran pengecoran logam hingga dikenalnya dan kemahiran menulis. Zaman peradaban ini yaitu sejak ditemukannya tulisan hingga sekarang. Peradaban di bagian 2 yaitu peradaban purba dan peradaban modern. Di pembahasan yang selanjutnya, perubahan kebudayaan. Tadi menjelaskan tentang pengertian sejarah dan kebudayaan. Ini perubahan kebudayaan. Mengalami perubahan, mengkaji perubahan, kemudian ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama, kebudayaan dan masyarakat adalah hal-hal yang berkaitan erat, sehingga perubahan pada aspek-aspek kebudayaan berpengaruh pada tatanan masyarakat. Sebaliknya, perubahan dalam masyarakat berpengaruh pada aspek-aspek kebudayaan. Kedua, bahwa perubahan kebudayaan berlangsung secara terus-menerus, baik secara lambat maupun secara cepat. Ketiga, bahwa perubahan kebudayaan merupakan sebuah proses yang sering juga disebut dengan istilah dinamika kebudayaan. Keempat, bahwa latar belakang stabilitas kebudayaan merupakan salah satu faktor penting dalam perubahan kebudayaan, yaitu kemungkinan penolakan atau penerimaan unsur-unsur baru dalam kebudayaan. Ini perubahan kebudayaan pada umumnya disebabkan oleh timbulnya hal-hal baru, dan pada khususnya disebabkan oleh pertemuan. Hal-hal yang baru tidak hanya berasal dari penemuan, tapi bisa berupa perubahan bentuk dari penemuan asli. Perubahan kebudayaan dapat muncul dari dalam kebudayaan masyarakat itu sendiri, seperti luar kebudayaan itu sendiri. Faktor internal dalam perubahan kebudayaan adalah discovery, invasion. Discovery dan invasion memiliki pengertian yang hampir sama. Discovery berarti setiap temuan dari dalam pengetahuan, sedangkan invasion merupakan penerapan atau aplikasi baru dari pengetahuan. Dalam kenyataannya, sulit membedakan antara kebudayaan benar-benar baru dan kebudayaan yang hanya merupakan penerapan. Innovation berarti proses pertumbuhan dan perubahan kebudayaan yang cukup besar pengaruhnya, akan tetapi berlangsung dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sebuah innovation bisa berupa penemuan fungsi baru pada sesuatu yang memiliki fungsi. Dalam hal ini, innovation meliputi bagaimana fungsi baru itu diterima, dipelajari, dan akhirnya diterima oleh masyarakat. Faktor eksternal dalam pertumbuhan dan perubahan kebudayaan pada umumnya didefinisikan sebagai pengaruh unsur-unsur kebudayaan asing yang datang dari luar. Kebudayaan dan masyarakat yang mendapatkan pengaruh asing. Adanya pengaruh unsur-unsur kebudayaan asing itu terjadi sebagai akibat kontak budaya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengintegrasian dalam proses yang disebut difusi, akulturasi, dan asimilasi. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat ke tempat yang lain dibawa oleh kelompok manusia yang bermigrasi. Penyebaran ini bisa juga terjadi tanpa adanya migrasi kelompok, melainkan dibawa oleh individu-individu tertentu hingga ke wilayah yang jauh. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing yang lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila kelompok manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda bergaul langsung secara intensif dalam waktu yang lama, sehingga kelompok kebudayaan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan umumnya masing-masing berubah wujud menjadi unsur kebudayaan campuran. Terkait dengan konsep akulturasi, adanya istilah lokal genius.
Lokal jenius sering diartikan sebagai kemampuan setempat lokal dalam mengakumulasikan unsur-unsur kebudayaan asing pada saat kedua kebudayaan itu saling berhubungan. Sebagai akibat, hubungan itu terjadi karena proses akulturasi yang diterimanya unsur kebudayaan asing oleh kebudayaan setempat. Dan konsep lokal jenius adalah terdapatnya faktor-faktor yang datang dari kebudayaan setempat yang menyebabkan kebudayaan India mengalami perubahan dalam bentuk, sifat, maupun konsepsinya. Menurut gagasan F.T.K. Bose juga menyampaikan bahwasanya tentang lokal jenius yaitu kemampuan setempat dalam menghadapi pengaruh asing. Hal ini terutama pada pembahasan masalah yang berkaitan dengan proses pembentukan kebudayaan Jawa sejak masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha. Konsep lokal jenius yang semula digunakan untuk menjelaskan aspek seni dari peninggalan fisik berupa monumen, arca, dan motif hias, juga diperluas pada aspek kebudayaan lain yaitu agama, bahasa, dan struktur sosial. Hasil penelitian menunjukkan kondisi kebudayaan Indonesia, khususnya awal sebelum datangnya pengaruh kebudayaan India. Berdasarkan keterangan dari sumber prasasti, Brandes memastikan bahwa bangsa Indonesia telah memiliki 10 butir kebudayaan asli Indonesia. Budaya asli Indonesia itu adalah pertunjukan wayang, musik gamelan yang biasanya mengiringi pertunjukan, seni syair, seni batik, teknik peluburan logam, sistem mata uang, pembayaran, ilmu perbintangan, sawahan, dan irigasi, dan sistem pemerintahan kebudayaan asli Indonesia. Selanjutnya pada periodisasi sejarah kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia saat ini sangat banyak, ragam, dan corak, merupakan hasil perkembangan kebudayaan Indonesia dari masa ke masa. Dalam perkembangan tersebut terdapat banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar, dan pengaruh tersebut memberi corak dan sifatnya sendiri. Periodisasi sejarah kebudayaan merupakan proses penyusunan dan menentukan batas-batas waktu perubahan. Kebudayaan Indonesia dalam rentang waktu tertentu. Secara universal, pembagian sejarah kebudayaan dibagi dalam dua periode besar, yaitu zaman prasejarah dan zaman sejarah. Pada umumnya, zaman prasejarah merupakan satu kesatuan, sedangkan suatu masa ini digunakan bahan-bahan informasi dari zaman sejarah jauh lebih banyak dibandingkan dengan bahan-bahan dari zaman prasejarah. Periodisasi zaman prasejarah pada umumnya dibagi menurut corak dan sifat, khususnya kemahiran sosial, teknologis, atau menurut ranah pertumbuhan sosial ekonomis masyarakat. Periodisasi sosial teknologis bertumbuh pada tingkatan kemahiran teknologi yang itu segala hal yang dapat diamati terkait sisa-sisa budaya dan aspek teknologinya. Masa prasejarah merupakan perkembangan kebudayaan yang dimana paling awal dan seluruh kepulauan di Nusantara mengalami tahapan tersebut. Masa sejarah dikenal tradisi megalitikum, yaitu suatu tradisi yang menghasilkan berbagai macam monumen megalitik sebagai sarana pemujaan kepada arwah leluhur. Tradisi megalitikum masih terus berlanjut ketika masyarakat sudah mengenal tulisan. Bahkan tradisi tersebut masih ada yang terus bertahan sampai saat ini. Masa transisi antara periode prasejarah dengan periode sejarah disebut sebagai masa protosejarah. Masa protosejarah ini memiliki dua ciri, yaitu bahwa di suatu tempat telah dijumpai bukti tertulis yang diduga aksara namun belum dapat dibaca, dan berita tentang suatu wilayah telah dicatat oleh bangsa lain yang telah mengenal tulisan, sementara penduduk di wilayah tersebut belum mengenal tulisan. Periodisasi sejarah kebudayaan Indonesia dapat dibagi sebagai berikut, yang dimana zaman prasejarah adalah masa berburu dan meramu tingkat sederhana atau budaya paleolitikum. Masa berburu dan meramu tingkat
selanjutnya atau budaya Mesolitikum. Terus selanjutnya masa bercocok tanam atau budaya Neolitikum dan tradisi Megalitikum. Zaman sejarah, masa pengaruh India, masa klasik atau zaman purba, masa pengaruh Islam, atau zaman Mudia, masa pengaruh kolonial, masa Indonesia merdeka. Dalam bagian selanjutnya dari tulisan ini hanya akan dibahas mengenai sejarah kebudayaan Indonesia, masa pengaruh India, atau yang lain disebut sejarah kebudayaan Hindu, Buddha, atau masa klasik. Pada umumnya, sejarah kebudayaan suatu bangsa disebut zaman klasik apabila mempunyai dua ciri. Ini masyarakat manusia dalam zaman itu telah menghasilkan tonggak-tonggak peradaban pertama yang akan menjadi dasar perkembangan peradaban. Yang kedua, banyak kaidah, aturan, konsep, atau norma budaya yang berkembang dalam zaman tersebut terus saja dapat hingga masa sekarang. Dengan demikian, di masa kebudayaan seringkali masih mengacu kaidah lama yang pernah berkembang sebelum di awal kemilangan peradaban bangsa tersebut. Sesuai dengan syariat tersebut, maka masa perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia dianggap sebagai zaman klasik berdasarkan berbagai tinggalan arkeologisnya. Zaman klasik dibagi menjadi dua periode, yaitu zaman klasik tua berkembang antara abad ke-8 sampai abad ke-10. Zaman klasik Buddha berkembang abad ke-11 sampai abad ke-15. Kedua zaman tersebut berkembang di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Sumatera dan Bali. Meskipun penemuan bukti arkeologi zaman klasik tua yang diperoleh di daerah Jawa Tengah dan temuan arkeologi zaman klasik muda di wilayah Jawa Timur. Terkait asal usul kebudayaan peradaban India. Dia menyebut negerinya sebagai Jambudvipa yang ada di benua awan Jambu, atau disebut Bharatawarsha yang berarti tanah keturunan Bharata. Wilayahnya dibagi dua bagian oleh pegunungan dan menjadi wilayah India Utara dan India Selatan. Di wilayah India Utara terdapat dua lembah sungai besar dan subur, yaitu lembah sungai Indus atau Sindhu di sebelah barat dan sungai Gangga tengah dan timur. Di India Selatan terdapat tanah datar tinggi yang disebut dataran tinggi Dekkan. Pantainya merupakan daerah luas subur. India adalah salah satu negeri peradaban kuno yang berasal dari lembah sungai Gangga. Peradaban kuno Hindu itu dikenal sebagai kota berbasis budaya Harappa yang dimulai pada 3000 sampai 1550 sebelum Masehi. Dari hasil penggalian tanah di Mohenjo daerah Harappa dapat diketahui bahwa bangsa Dravida adalah bangsa yang sudah memiliki peradaban tinggi. Terus menunjukkan bahwa sebuah negara tunggal itu tersebut mungkin telah lama ada di tempat itu. Mereka sudah membuat kapal-kapal yang dipergunakan untuk berdagang dengan bangsa-bangsa lain. Mereka juga mengembangkan pertanian. Rakyat Harappa menyembah simbol kesuburan seperti ibu, memuja binatang seperti sapi, ular, pohon, kurma, dan berbagai sembahan lainnya. Praktik tersebut kemudian berkembang dalam Hinduisme. Peradaban ini disebut peradaban Sind. Peradaban lembah Indus mengalami kemunduran dalam milenium kedua sebelum Masehi dan hampir lenyap pada 1600 Masehi ketika bangsa Arya menyerbu daerah barat laut India. Peradaban bangsa Arya belum dapat dikatakan tinggi bila dibandingkan dengan peradaban Sind. Sebaliknya, mereka adalah bangsa yang pandai berperang. Ketika bangsa Arya memasuki India, sudah terdapat pembagian kelas dalam struktur sosial kesukuan, yaitu ada 3 kelas sosial, yaitu bangsawan, ksatria, dan brahmana, dan orang biasa. Namun saat itu belum ada kesadaran tentang kasta. Pembagian masyarakat menjadi 3 kelas itu semata-mata untuk memudahkan organisasi sosial dan ekonomi. Pembelahan sosial tersebut kemudian menghasilkan sistem kasta yang ketat. Ketika kaum Arya melakukan pembedaan terhadap orang-orang ras yang berkulit lebih hitam, pembedaan berdasarkan warna kulit mulai ditekankan dan dijadikan dasar dalam pembentukan
sistem kasta di India. Kemudian sistem kasta pun berurat akar di kebudayaan tersebut. Keempat, kelas sosial itu adalah pendeta, brahmana, bangsawan, dan pedagang. Dan pelayan atau budak belian ini kaum brahmana, yang dimana dilindungi raja dan memimpin kehidupan keagamaan. Kaum ksatria mengatur dan melindungi warga. Waisya adalah kelas pedagang, sementara Sudra adalah pelayan atau budak-budak kelas lain. Di bawah Sudra ada kaum paria atau orang buangan. Selama beberapa abad ini sebelum Masehi terdapat beberapa kelompok masyarakat yang bukan berasal dari bangsa Arya menjalankan pekerjaan kasar dan kotor serta diperlakukan sebagai orang buangan. Agama dan kebudayaan Hindu. Agama Hindu merupakan sebuah agama yang melewati masa sangat panjang, banyak mengalami perubahan dan terbagi sehingga memiliki ciri-ciri yang bermacam yang kadang-kadang oleh penganutnya diutamakan dan kadang-kadang diabaikan. Agama Hindu sesungguhnya adalah suatu proses antropologis yang kemudian disebut sebagai agama. Agama Hindu berpangkal pada Weda yang mengandung atau istiadat dan gagasan dari salah satu atau beberapa suku bangsa yang memiliki aspek rohani dan jasmani yang berlaku bagi umum dan berlaku bagi beberapa orang saja. Agama Hindu disebut Hinduisme tumbuh dan berkembang beraneka ragam kepercayaan dan ritual populer. Sebagai Sanatama Dharma yang berarti agama yang kekal. Dari Walaidika Dharma yang berarti agama Weda. Kitab Weda merupakan kitab dasar agama Hindu Weda. Kitab Weda merupakan ciptaan Dewa Brahmana, isinya wahyu oleh Dewa Brahma kepada para resi atau para pendeta dalam bentuk mantra-mantra yang kemudian disusun sebagai puji-pujian para resi tadi. Kemudian pada mulanya isi kitab Weda dihafalkan akan, tetapi setelah orang raya mengenal tulisan pada 600 sebelum Masehi, kitab suci Weda mulai ditulis. Mantra-mantra dilakukan jadi 4 bagian dan pengumpulan merupakan kesusastraan Weda yang tertua itu. Bagian-bagian lain dari kesusastraan Weda adalah sebagai berikut: kitab suci Brahmana, kitab suci Aranyaka, dan juga kitab suci Sanasina atau tahap penyangkalan, dan juga yang terakhir kitab suci Upanishad. Ritus pengenalan menambah kaum pendeta yang dianggap memiliki kekuatan gaib dan misterius di bawah budaya Brahman. Hinduisme, lanjut ke pembahasan Hinduisme, adalah seluruh pandangan hidup atau istiadat maupun keyakinan dan dianut oleh bangsa yang tinggal di anak benua India atau tepatnya kawasan India sekarang, tepatnya untuk keyakinan hidup yang bermula dari ajaran Weda yang berkembang secara para pemulanya telah mengalami perubahan sebagai perpaduan antara Brahma yang berdasarkan web dengan Buddhisme maupun Jainisme. Beberapa ciri Hinduisme pertama terletak pada kepercayaan mereka pada sistem ketuhanan atau dewa mereka, dan kedua terjadinya penggeseran dalam pemahaman mengenal para dewa. Hinduisme kekuasaan dewa-dewa seperti Brahma, Wisnu, dan Dewa Siwa menjadi sangat menonjol. Bahkan ketika dewa kalimat tersebut menduduki puncak kekuasaan, kedewasaan menjadi 3 serangkai dewa utama dengan sebutan Trimurti atau 3 bentuk. 3 serangkai itu mendudukkan Brahma sebagai dewa utama karena fungsinya sebagai dewa jagat raya dan Siwa sebagai dewa perusak jagat raya. Dalam perkembangannya, ketika dewa itu mempunyai pemuja sendiri-sendiri,
Di antara para pemeluk itu mempunyai pemuja sendiri-sendiri. Bahkan kecenderungan pemujaan pada halnya seorang dewa kemudian menyebabkan aliran atau sekte-sekte. Dalam Hindu ada sekelompok pemuja Brahma, kelompok pemuja Siwa, dan kelompok pemuja Wisnu. Kemudian juga muncul gejala menarik berupa pemujaan Wisnu, di mana kemudian juga memunculkan gejala juga timbul kecenderungan memuja para pasangan atau tiga dewa tersebut. Hinduisme bentuk yang dimiliki sesudah zaman Buddha mewujudkan suatu campuran terdiri bermacam-macam unsur keagamaan dan keyakinan. Bahasa Dravida India Selatan berapa sumber keagamaan? Agama Buddha. Selanjutnya agama Buddha, yaitu pada abad ke-6. Agama yang sangat terkemuka dalam sejarah India yaitu Siddhartha Gautama atau Sayak Muni. Siddhartha atau putra raja Siddha dari suku Sakya. Ini sampai akhirnya Siddhartha merasa bosan dengan kehidupannya di istana dan ia memutuskan untuk melakukan perjalanan keluar di istana meskipun ayahnya sudah memerintahkan agar semua jalan dibersihkan dari segala hal yang menyebabkan timbulnya kesedihan hati. Namun demikian dewa berkehendak lain yang melihat orang jompo yang orang sakit dan iringan sesuai duka cita. Dalam Siddhartha kemudian memutuskan untuk menjadi pengelana. Ia merasa tidak puas dengan kehidupannya sehingga meninggalkan keluarga dan menjadi seorang pertapa. Setelah 6 tahun berlaku, ia menyadari bahwa bertapa bukan jalan yang tepat dan memutuskan untuk bermeditasi. Pada hari ke-49 tepat di usianya yang ke-35 ia menerima pencerahan dan memahami penyebab penderitaan di dunia ini. Ajaran itu disebut Arya Satyani atau dukkha. Dapat disimpulkan bahwa keburukan budi itulah yang menyebabkan awal kesengsaraan atau kesedihan manusia. Bila keburukan budi itu dihilangkan, maka segala kesengsaraan dan kesusahan akan lenyap. Pada usia 35 tahun setelah Siddhartha mendapat ilmu yang termulia disebut Buddha, artinya orang yang mendapatkan pencerahan atau pengetahuan kudus sejati. Semula ia sempat ragu menyiarkan ajarannya, tetapi kemudian Dewa Brahma sendiri turun untuk memberi kemantapan pada dirinya. Buddha memberikan khotbah pertama di Taman Rusa di Sarnath dan pengumpulan 5 murid pertamanya yang sebelumnya adalah bertapa. Khotbah pertamanya adalah memutar roda ajaran agama. Dalam bab ketiga, yaitu pembahasan tentang proses masuk dan berkembangnya budaya Hindu-Buddha. Ini terkait tentang sumber-sumber dan bukti awal. Hubungan antara Kepulauan Nusantara dan India telah berlangsung lama. Banyak sumber yang menyebutkan mengenai hal tersebut, baik sumber eksternal maupun sumber internal. Eksternal yaitu sumber dari India. Hubungan dagang Indonesia dengan bangsa-bangsa Asia pertama kali dilakukan dengan India dan kemudian dengan Cina. Kitab dari India yang menjelaskan tentang Nusantara antara lain kitab Jataka dan Ramayana. Terdapat tentang Nusantara antara lain kitab Jataka dan Ramayana. Terdapat beberapa kesulitan terhadap kedua kitab tersebut sebagai sumber yang digunakan untuk mengungkap awal kedatangan pengaruh India ke Indonesia. Pertama, kapan kedua kitab tersebut ditulis? Kedua, sejak kapan keterangan tentang tempat-tempat tersebut diketahui oleh kalangan sastrawan? Ketiga, apakah penulisnya mengetahui benar-benar berbagai keterangan geografis yang berasal dari para pelaut?
Selanjutnya yaitu sumber dari Cina. Sumber dari Cina ini hubungannya antara Indonesia dengan Cina, yang diperkirakan telah berkembang pada abad kelima. Dibuktikan dengan kisah perjalanan seorang pendeta Buddha bernama Fa Yin dan Gunawarman. Terus yang selanjutnya sumber dari Yunani. Keterangan lain hubungan tentang antara India dengan Cina adalah kitab pedoman untuk wilayah di lautan. Nah, di mana ini dan kitab ini disebutkan dalam sebuah bernama Labodi Pulau Jelai. Adalah bahasa Sanskerta untuk menyebut Jelai Jauh adalah Diwu dalam bahasa Prakrit dan Dwipa dalam bahasa Sanskerta artinya pulau. Meskipun masih diragukan, tetapi jelas bahwa pada saat itu telah terdapat pengetahuan mengenai daerah tersebut sebelah timur India sampai di dunia barat. Sumber internal ini terkait adalah tulisan tentang maklumat atau keputusan resmi yang dipahatkan pada batu longgar atau pada logam yang dirumuskan menurut kaidah-kaidah upacara. Prasasti merupakan artefak tertulis yang dipahatkan tertua pada batu, logam tanah liat, lantar, dan kayu. Beberapa prasasti tertua di Indonesia menunjukkan hubungan Indonesia dengan India antara lain prasasti Mula Warma dan Jikatan Timur yang berbentuk seperti Mula Warma dari Kerajaan Jawa Barat. Kemudian prasasti berbentuk bahasa Sanskerta merupakan huruf yang umum ya. Dari buku tidak dapat dipilihkan ulama dan huruf yang juga menurut Amin pemperhatian yang cukup hidup disebut sudah putra mantra-mantra. Kemudian selanjutnya arca dan topi ini adalah dengan muka arca di buku setelah penemuan ini petunjuk budaya pada sebagainya bernama Amarti. Mungkin Indonesia sebagai dengan sebagai urusan pendihara bukan memiliki sifat-sifat kehinduan yang meninggal ditemukan Indonesia ditemukan di Sarawak. Hubungan dengan India telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam tata negara di sekian daerah Indonesia. Selain itu terjadi perubahan dan susunan masyarakat sebagai akibat penyebaran agama Buddha dan Hindu. Proses maksudnya budaya ya, yaitu budaya India berbagai teori pada dunia. Proses maksudnya budaya India itu jadi yaitu teori diklasifikasi jadi teori di bawah Indonesia berlaku pasif dalam maksudnya India telah berlaku aktif dan bangsa Indonesia maupun India berlaku aktif. Bahwa yang dalam proses penyebaran budaya India ini adalah kesatria. Golongan kesatria dari India datang ke beberapa wilayah. Indonesia melakukan penduduk bumi melakukan perkawinan dengan sistem dan akhirnya mendirikan kerajaan awal yang bercorak itu. Teori disebut teori kesatria, teori lingkungan adanya bukti akulturasi cerita penanganan kolonisasi sebagai satu peristiwa penting juga tidak tercatat dalam prasasti baik di India maupun di Nusantara. Golongan kesatria juga pertama dari Indonesia.